manusia, Bang. Ya. Seperti lebah, suka berjamaah di tempat yang indah-indah. Ini kalian catat ya. Ya. Seperti lebah, suka berjamaah di tempat yang indah-indah, memberi manfaat bagi umat. Ya. Yang kedua seperti lalat, suka berjamaah di tempat yang jorok-jorok, Ya. membawa mudarat bagi umat. Ya. Yang ketiga seperti anjing, kita suka berjamaah sendiri-sendiri kemana-mana. Oke. Yang keempat seperti babi. Babi ini tak pandai melihat kebaikan. Babi ini kalau melihat kebaikan, masuk ke taman bunga yang sangat indah. Saya kan tinggal di Bali, ada banyak orang ternak babi. Babi itu kalau dikasih makanan yang bagus, dia cari yang busuk. Kalau dia masuk ke taman bunga, ada bunga ros, bunga mawar, ada stroberi, dia nggak terkesan dengan semua keindahan. Yang dicari apa? Comberan. Ada orang yang dengar ceramah kita nih 2 jam nih, obrolan kita, dia mati-matian mencari kesalahannya di mana untuk diviralkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya baru selesai ya menyaksikan Dery Sulaiman diwawancarai di podcastnya Refli Harun. Menarik ya, ada 3 hal yang tidak boleh kita remehkan, kata Ustadz Dery Sulaiman. Pertama, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun ya. Yang kedua, jangan remehkan kemaksiatan sekecil apapun. Terus yang ketiga, jangan meremehkan orang lain. Itu menarik ya. Saya pernah dengar dari siapa dulu ya. Pertama, mungkin saya coba ini ya, ingat-ingat, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Itu kayaknya dari hadis Rasulullah SAW. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, ya, walau antal qabi wajhin taliq. Kalau nggak salah itu ya, mohon maaf nanti dikoreksi ya, hadis riwayat Muslim kalau nggak salah. Wala tahqiranna, jangan kamu remehkan minal ma'rufi syai'an, kebaikan sekecil apapun ya, walau antal qa, meskipun kamu memberikan menyapa saudaramu biwajhin taliq, dengan wajah yang berseri-seri ya, itu satu kebaikan ya. Kebaikan itu akan dicatat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat khair, kebaikan, wa may ya'mal mithqala dzarrah, sebesar biji sawi, sebesar debu, sebesar menir, begitu ringannya, begitu kecilnya, itu ya rohu, Allah akan membalasnya. Nah, itu kelihatannya dalilnya dari situ ya. Yang satu dari surat Al-Zalzalah ayat berapa itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan meskipun sebesar dzarrah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka Allah akan membalas kebaikan yang sebesar dzarrah, sebesar debu itu. Itu yang menjadi dasar pemikiran dari Sulaiman kayaknya itu ya. Yang kedua, hadis Rasulullah tadi, wala tahqiranna, jangan kamu remehkan minal ma'rufi syai'an, kebaikan meskipun kecil, jangan diremehkan kebaikan apapun gitu ya. Terus di hadis yang lain, wala tahqiranna walau bisyikkin tamrah, jangan kamu remehkan, kalau nggak salah begitu, kebaikan meskipun sepotong kurma. Terus yang kedua, ini mohon maaf saya juga nggak terlalu apal hadis-hadis itu ya. Terus yang kedua, jangan remehkan kemaksiatan ya, jangan pernah meremehkan kemaksiatan yang kita lakukan ya. Itu di kitab apa dulu saya pernah baca terjemahan ya, di kitab Nashahibul Ibad kalau nggak salah ya, Nashahibul Ibad, terjemahannya itu nasihat untuk hamba Allah ya, Nashahibul Ibad. Jadi bukan kemaksiatan itu, tapi kepada siapa kita berbuat maksiat ya.
Ya kepada Allah kita berbuat kejahatan atau kemaksiatan itu bukan seberapa besar atau kecilnya maksiat, tapi kepada siapa kita berbuat maksiat. Jadi lebih aman jangan meremehkan kemaksiatan yang kita lakukan, karena kemaksiatan yang kita lakukan itu kita lakukan di depan Allah gitu ya. Jadi itu bagus sekali apa dari Sulaiman itu memberikan nasihatnya itu ya di channel Refli Harun ya, yang saya barusan saksikan panjang itu sambil tiduran saya. Terus ya asal buka aja, saya biasanya jarang buka Refli Harun ya, karena saya kesel sama Refli Harun, viewernya banyak deh. Soal politik selalu nontonnya banyak, kalau saya ngomong politik nggak ada yang nonton. Ya kalau dia kan memang orang ahli ya, ahli hukum tata negara, jadi orang percaya kalau dia ngomong politik terus dilihat dalam perspektif hukum ketatanegaraan kita. Kalau saya kan nggak ahli hukum tata negara, kecuali keahlian saya dua ya, saya satu ahli donat yang pertama, yang kedua saya ahli kubur. Terus jadi saya nggak pernah lihat Refli Harun ya, itu baru Allah tunjukkan kok ada dari Sulaiman gitu, saya klik, bukan karena Refli Harunnya, sorry. Karena saya ngiri sama channelnya Refli Harun yang berkembang itu. Dapat penghargaan Muri segala lah, dari rekor Muri dari Jaya Suprana. Harusnya kalau dari segi kecepatan dan produksinya itu saya lebih banyak, saya suka bisa 10, dan dalam 3 tahun video saya 4.500 3 tahun tuh. Kemarin tanggal 7 Maret ya, 7 sampai 17 Maret itu 11 hari saya bikin upload 100 video. Ya begitulah, soal banyaknya sebenarnya banyak saya dibanding Refli Harun. Paling Refli Harun berapa videonya ya, nanti saya cek ya. Kalau saya udah 4.900 dikurang 200 selama 6 tahun pertama itu 200. Tapi begitu 3 tahun terakhir waktu saya betul-betul memutuskan untuk jadi YouTuber, itu saya sudah 4.600 dalam waktu 3 tahun. Jadi sebulan itu setahun itu 1.500. 2 tahun 3.000 ya kan, 3 tahun yang 4.600, 4.900 dikurang 200, 4.700 ya sekarang. 3 tahun 4.700 video lewat Refli Harun. Terus yang ketiga dari Sulaiman mengatakan jangan pernah meremehkan orang lain. Wah, saya barusan meremehkan ini ya Refli Harun, sorry ya Bang Refli ya. Jadi kalau ngelihat orang yang lebih tua, ini pernah saya dengar beberapa tahun yang lalu dari Hakim sebenarnya. Kalau ngelihat orang yang lebih tua berarti mereka itu, kita harus memandang orang itu lebih baik dari kita ya. Jadi kalau melihat orang tua berarti mereka itu lebih baik karena mereka lebih banyak amal solehnya, lebih banyak ketaatannya, lebih dulu mengenal Allah, lebih dulu mereka karena usianya lebih taat, lebih banyak amal solehnya. Tapi kalau lihat anak muda itu, kita itu lebih buruk dari anak muda karena kita lebih dulu berbuat maksiat, lebih dulu berbuat dosa, lebih banyak dosa-dosa dibanding anak muda yang sedikit kesalahannya karena usianya yang masih sangat muda. Nah, itulah ya sedikit kenang-kenangan lah merespon video dari Sulaiman yang bagus itu ya. Dia bagus ya, menceritakan pengalaman hidupnya hijrah dan kemudian memutuskan untuk berdakwah. Dan kata dia, dakwah itu bukan profesi, tapi setiap profesi kita itu haruslah untuk dakwah. Pagi-pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tumben pagi kalau puasa. Apa ini? Masih ya? Sudah. Pagi kan pakai banyak kan ya. Gitu ya. Tapi sebelum maghrib udah kelar berarti ya? Iya, sebentar kita ngambil lagi nih. Kelar jam 2. Emang udah targetnya gitu berapa?
Sebenarnya targetnya cuma 35 doang. 35 sehari. Iya sehari. Cuman kan paketnya banyak. Nggak mungkin kita cuma 35 alamat maksudnya. Iya cuma 35 paket. Oh. Enggak alamat sih, cuma 35 mau paketnya ngebom. Misalnya banyak nih kayak 2, 3, 4. Oh, Kalau sampai nyampe 35 sampai nggak? 100 ya, enggak ada target 100 enggak? Enggak, dia cuma 35 doang itu targetnya. Dari kantor. Kalau kita nargetin sendiri sih nggak jadi masalah sih itu. Saya pernah nanya, berapa target dari 100 kata dia. Oh, Yang berarti mana? udah pernah nanya saya siapa gitu. Ayo, Apa sih bilang? Itu mau kemarin. Nggak tahu banyak sih kan. Iya. Baru lawannya. Kalau kan, saya mikir dari rumah. Ya itu kaosnya. Oh, pasti ya baru dapat ini. Oh dapat nggak beli. Enggak. Nama Ya, siapa? Apa? Nama siapa? Ernest Pak. Ernest. Udah berapa tahun? Saya di Shopee sih baru setahun. Sebelum di Shopee kan saya di Ninja itu dua tahun setengah. Ya, daerah sini doang sih alhamdulillah. Paling ya? Enak ya. Rumah masan dekat SD. Di mana? SD Tajur sini. RT 3 ya? RT 4 saya masuk Oh, sono. sebenarnya. Iya, Ernest ya. Orang sini. Iya, kalau orang sini mah kenalnya sama kakek, Bapak Edi pelatih bola. Oh. Kenal semua di sini mah. Ernest iya. Nasi juga mau ke Shopee ditaruh. Kita di Parung belum dipanggil, tadi ditaruh di Cilanda. Apa Pak? Karir apa? Apa motor apa mobil? Motor apa namanya? Paket. Iya, kan dia ada mobil, ada motor. Motor. Oh, motor. Iya. Itu dia di mana Pak? Iya, apa namanya? Ditaruh di gudang Parung, berkasnya dikirim, Hmm. belum ada panggilan. Mobil. Kemarin baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu lah. Kemarin sih ada yang masuk 3 orang, cuma saya belum tahu yang mana. Belum ada. Muhammad Irfan namanya. Buat siapa Pak itu? Hah? Buat siapa? Buat teteh parah. Keduanya? Iya. Iya, saya juga belum lihat sih. Kemarin memang udah ada yang masuk 3 orang. Cuman belum tahu. Saya belum lihat masalahnya baru kemarin. Masuk apa Kemarin lihat bekasnya? Orangnya? orangnya. Oh. Iyalah. Soalnya saya baru kemarin libur jadi kagak tahu orangnya mana. Ini belum dipanggil. Belum ya? Belum. Soalnya soalnya jauh, nggak tahu alamat juga, nggak tahu lokasinya. Jauh dari sini gitu ya. Dia minta di Parung, katanya barusan saya tanya. Udah dipanggil belum dari Parung, di gudang di Parung. Gimana Kalau gudangnya? di Parung paling antara ya pokoknya sekitaran desa-desa Parung Parung dah kayak Jabon, Pabrik atau di mana gitu. Parung Dan kan tadi sembilan yang desa. kosong. Iya, Apa satu desa berapa orang yang ngirim? banyak Pak. Di sini aja 4. Di Pemanggasari? Iya, 4. 4, Lebak Wangi 3. Lebak Wangi itu jika ada yang masuk ke Makassari sih. Kayak Pankes kan masih masuk ke Makassari. Cuman diambil dia kalau dia kan paketnya sedikit. Terus Parung, Desa Waru. Banyak ya, Desa Waru lebih parah, banyak ya 5 apa 6. Satu desa 5, 4 ya? Paling sedikit cuman Bojong Sempu sama Lebak Wangi doang. Berapa? Sama 3. Jadi kalau rata-rata 4, satu Parung kan biasanya 9. Dua desa. 40-an ya kira-kira ya. 40-an. Kurang lebih. Mas. Enak ya? Ya, Motor baru apa masih baru aja ya? sama motor. Oh, Ini baru setahun motor. oh mobil. Pokoknya motor ngambil motor ini pas saya kerja di Saudi kayak udah. Mobil ya? Lalu kan belum? Tahun setengah. Buat kan Selama alhamdulillah 3 tahun ya? 2 tahun setengah. Udah DP merah kita DP 3 juta. Oh, Itu orang kenal enaknya gimana mobilnya? di apa? Honda. Iya, Sawangan, yang Sawangan. Kerja bagus. Enggak, dia kan pindah-pindah itunya kantornya. Hmm. Lagi itu pas yang di Sawangan. Tapi tetap maksudnya mah yang kayak yang misalnya F di Bogor. Ya kalau ribet Pak. Iya. Dulu yang pertama beat juga putih itu kan B oper kali kan. Ribet mulut. Terus saya yang ngurus-ngurusnya. Saya jual B, akhirnya ngambil ini.
Tujuan. Iya. Jadi kemarin kita ngurus dari Jakarta ke sini juga benar. Sama Kemarin juga pelatih gede yang tahun 2016. ini balik malam kan beli ribet ngurus tahun. Hati-hati deh. Karena Iya Pak, makanya Pak. ya, Lagi ini, kalau nomor 84 nanti ada nomor 84. Oh, benar dekat santan ke sini. iya ini. Makanya Pak. Ya,